Swallowed Star Chapter 4 dan 5. Bab 4. Keterampilan Luo Feng. Setelah makan malam, ibu dan ayah Luo Feng membawa Luo Hua berjalan-jalan di luar sementara Luo Feng pergi ke tutor. Sekitar pukul 6 sore, langit sudah hampir menjadi gelap gulita. Pekerjaan les ini harus segera ditunda. Luo Feng seperti macan tutul, dengan fleksibel bergerak melalui gang-gang. Ada jalan buntu di depan, tetapi seluruh tubuh Luo Feng terbang di udara. Dia melompat lebih dari 2 meter, dengan ringan mengetuk bagian atas tembok dengan tangan kirinya, dan jatuh ke gang berikutnya. Sprint adalah pemanasan sebelum les. Pada saat ini, kecepatan Luo Feng adalah 15 meter per detik, atau 54 km jam, yang bahkan bukan kecepatan tertingginya. Namun, itu mampu melayani tujuannya sebagai pemanasan. Cahaya terengah-engah. 1 bulan lagi sampai ujian. Dan kemudian saya akan bisa menunda les. Saya mendapatkan $20.000 selama setengah tahun les ini. Memiliki gelar elit, mudah baginya untuk menemukan pekerjaan sebagai tutor. Mengajari seseorang dasar-dasarnya. Gajinya $100 per jam. Selama 5 hari seminggu. Dia mengajar selama 1 jam sehari. Dengan kata lain, gaji bulanannya sekitar $2.000. Ayah bekerja keras sepanjang hari dan hanya berpenghasilan sekitar $2-3.000 sebulan. Saya hanya menjadi tutor selama 1 jam dan menghasilkan jauh lebih banyak daripada dia. Inilah perbedaan antara orang normal dan seseorang dengan gelar. Jika saya bisa menjadi fighter, maka perbedaannya akan mengejutkan. Luo Feng melihat ke depannya dan melihat sebuah truk kargo menghalangi jalan. Namun, Luo Feng tidak melambat sama sekali. Ia tiba-tiba melompat hingga ketinggian 2-3 meter lalu berlari 2 anak tangga di sisi tembok. Dia kemudian turun kembali dan terus berlari ke depan. Setelah itu, Luo Feng telah berlari ke bagian luar dari area pemukiman yang tenang. Disinilah ayah dan ibu seharusnya tinggal. Luo Feng berhenti dan mengamati area di depannya. Kepadatan rumah di daerah tersebut lebih rendah dan terdapat kolam buatan. Ada banyak sekali dedaunan dan setiap lantai di setiap bangunan memiliki tamannya sendiri. Bahkan lantai yang lebih tinggi. Selain rumah hunian tinggi, ada juga villa. Ketahuilah itu, saat ini, ada total 6 pangkalan utama di Cina, yang merupakan 6 kota besar. Setiap kota memiliki populasi yang sangat besar. Misalnya, populasi kota Jiangnan hampir 200 juta. Secara alami, hanya ada sedikit lahan. Hal-hal seperti villa sangat langka dan mahal. Rumah-rumah besar yang memakan lebih banyak ruang menghabiskan banyak uang. Aku akan ke tanda pagar 1801 dari gedung ke-18, kata Luo Feng kepada penjaga di luar area. Tunggu sebentar. Penjaga itu menekan nomor telepon video dan menembakkan kamera ke Luo Feng. Sebuah suara dari telepon video berkata, "Ini Feng. Biarkan dia masuk." "Baiklah Tuan." Penjaga itu membiarkannya masuk. 1 jam kemudian, Feng keluar dari daerah itu. "Yup. Selesai dengan les. Sekarang saya akan pergi ke dojo dan melihat apakah ada peningkatan kekuatan saya." Petik 2. Dojo of Limits. Dojo terbesar di dunia yang dibuat oleh petarung terkuat, Hong. Ada dojo yang tersebar di seluruh dunia. Luo Feng memasuki dojo setelah memindai kartu identitas siswanya di pintu. 1. Dojo of Limits seperti monster raksasa yang bercokol. Area yang dicakupnya bahkan lebih besar dari sekolah menengah. Gerbang utama dojo cukup besar untuk menampung 10 mobil. Di dalam dojo, ada 3 bangunan besar berwarna putih perak dengan gaya seperti pesawat. Saudara, asteris saudara laki-laki ini digunakan dalam hal hormat, tidak berhubungan darah. Semua, saudara, untuk sisa chapter akan menjadi seperti ini juga. Salam kakak. Di halaman bagian dalam dojo ada banyak anggota dojo. Para anggota ini melihat identifikasi elit Luo Feng di dadanya dan menghormatinya. Di dalam dojo, 3 struktur dipisahkan berdasarkan level. 1 untuk anggota pemula, 1 untuk anggota perantara, dan 1 untuk anggota elit. Lantai pertama dan kedua gedung anggota elit adalah ruang pengajaran besar. Cukup besar untuk menampung beberapa ribu orang. Para guru dojo mengajar di aula ini. Ada sekitar 30-40 ribu anggota dojo khusus ini.
Anda hanya dapat menjadi anggota dojo mulai dari usia 16 tahun. Setelah berusia 30 tahun, Anda dilarang kembali ke dojo. Karena Anda akan menyia-nyiakan sumber pengajaran yang berharga. Ada beberapa ratus siswa, elit, kebanyakan berusia sekitar 20 tahun. Namun, Luo Feng baru berusia 18 tahun. Salam kakak. Luo Feng berjalan sambil mendengar orang-orang menyambutnya. Dia memasuki lantai 3 gedung elit, yang hanya bisa dimasuki oleh anggota elit. Lantai 3 memiliki panjang dan lebar beberapa ratus meter, pusat pelatihan besar. Saat ini, ada beberapa lusin orang. Gila asteris. Asteris bukan tipe gila. Gila. Ini hanyalah nama panggilan yang menggabungkan Feng Luo Feng, gila sama dengan Feng Zi. Hei, ayo gila. Petik 2. Saat ia memasuki pusat pelatihan besar, semua anggota, elit, hangat menyambutnya. Kakak Wang, Kakak Yang, Kakak Li, Luo Feng balas berteriak dengan gembira. Saat dia melihat orang-orang ini, hatinya hangat. Beberapa lusin orang ini berusia di atas 20 tahun. Tentu saja, anggota elit dari bagian Dojo of Limits Xian bukan hanya orang-orang ini. Secara total, ada lebih dari 100. Tetapi kebanyakan dari mereka terlalu malas untuk datang karena tidak ada guru untuk diajar. Satu-satunya orang yang akan datang ke pusat pelatihan adalah mereka yang miskin dan tidak memiliki tempat lain untuk dilatih. Semua orang kaya memiliki pusat pelatihan masing-masing. Jadi, hampir semua orang ini tinggal di rumah sewaan yang murah. Karena mereka semua dikategorikan sebagai orang miskin, maka secara alamiah mereka membentuk sebuah kelompok. Julukan Luo Feng, gila, berasal dari saat dia secara berturut-turut menantang dan mengalahkan 3 anggota elit kaya karena marah. Saya bertanya-tanya seberapa besar kekuatan saya meningkat dari setengah bulan terakhir latihan. Petik 2. Luo Feng berjalan menuju vis kekuatan tester mesin di sudut ruang pelatihan, di mana ada 2 sisi mereka berdampingan. Apakah Anda seorang pemula, menengah, atau anggota elit? Anda harus menguji kekuatan pukulan Anda. Bahkan ujian untuk menjadi petarung memiliki tes kekuatan asteris. Asteris semua tes kekuatan mengacu pada kekuatan tinju. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan benar-benar merilekskan tubuhnya. Tiba-tiba, tatapannya terkonsentrasi. Tubuhnya menegang, seperti singa yang malas bersiap-siap beraksi. Tulang punggungnya menegang seperti tali busur. Kakinya menopang pinggangnya, yang memperkuat tinju kanan Luo Feng. Pukulannya seperti bola meriam, menembak melewati busur. Tinju Luo Feng menghantam mesin. Mesin itu bergetar hebat. Tak lama kemudian, sebuah nomor muncul di layar mesin. 809 kg. Tidak buruk. Gila, telah melewati tonggak 800 kg. Seorang pria dengan tinggi lebih dari 1,9 meter yang agak kurus namun buff tertawa dan bertepuk tangan. Pria penggila ini memiliki bekas luka yang buas di wajahnya. Saudara Yang, Luo Feng tertawa. Jika dibandingkan denganmu, ini bukan apa-apa. Saudara Yang, dapatkah Anda membantu saya menyalakan mesin penguji kecepatan? Petik 2. Brother Yang, bernama Yang Wu, saat ini berada di peringkat 3 teratas dalam anggota elit di Dojo of Limits. Jika bukan karena kecepatannya, dia akan menyelesaikan ujian awal petarung sejak lama. Untuk anggota elit menjadi pejuang, dia harus lulus 2 ujian. Ujian pertama adalah ujian Fighter Fitness atau ujian Prospektif Fighter. Setelah Anda melewatinya, Anda telah membuktikan bahwa tingkat kebugaran Anda telah mencapai standar seorang petarung. Saat ini, Anda telah menjadi calon pejuang. Ujian kedua adalah ujian Fighter Combat. Hanya memiliki kebugaran tubuh tidak memberi Anda hak istimewa untuk menjadi seorang pejuang. Hanya dengan mengalahkan monster sungguhan dalam pertarungan sungguhan, Anda akan bisa mendapatkan gelar Fighter. Kecepatan pengujian. Baik, Yang Wu tertawa saat dia berjalan menuju mesin dan menyalakannya. Mesin menyala dan menyala. Luo Feng mengatur napasnya dan berdiri di trek, yang panjangnya 60 meter. Dekat dengan mesin penguji kecepatan adalah wilayah pengujian kecepatan. Luo Feng meledak ke depan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata,
Luo Feng telah berakselerasi ke kecepatan maksimumnya. Kakinya mengayuh dengan kekuatan, meningkatkan kekuatan sprintnya. Tubuhnya seperti anak panah yang meninggalkan busur dan terbang melintasi landasan, membawa hembusan angin bersamanya. Luo Feng terbang melewati wilayah pengujian kecepatan. Setelah itu, dia secara alami melambat dan berhenti. Seberapa cepat? Luo Feng tertawa saat dia berjalan menuju mesin. Heh, gila. Sepertinya kamu sedikit meningkat sejak terakhir kali. Lumayan. Lumayan, saudara Yang. Dengan wajah heran. Melihat nomor yang ditampilkan di mesin penguji kecepatan. Ayo lihat sendiri. Luo Feng melihat ke mesin itu dan nomor yang ditampilkan adalah 23,8 meter per detik. Lumayan. Luo Feng tidak terlalu senang. Karena ada 3 bagian ujian fighter fitness. Atau ujian, calon pejuang, kekuatan, kecepatan, dan kecepatan reaksi. Untuk kecepatan reaksi, Luo Feng secara alami berbakat dan hampir tidak mencapai tingkat yang dibutuhkan seorang pejuang. Namun, dalam ujian calon petarung, nilai kelulusan untuk kekuatan adalah 900 kg. Untuk kecepatan, tanda kelulusan adalah 25 meter per detik. Atau 100 meter setiap 4 detik. Bab 5. Pilihan berbeda. Semakin kuat Anda, semakin sulit untuk meningkatkan. Luo Feng merenung. Bagi saya untuk meningkatkan kecepatan saya dari 23,8 meter per detik hingga 25 meter per detik mungkin akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Untuk kekuatan saya meningkat dari 809 kg menjadi 900 kg mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama. Saya mungkin harus menunggu sampai saya masuk perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar fighter. Petik 2. Jika saya koma lagi, tingkat kebugaran tubuh saya mungkin mencapai apa yang dibutuhkan oleh seorang petarung. Petik 2. Tentu saja. Jenis koma ini bukanlah yang Anda masuki ketika seseorang mengalahkan Anda hingga tidak sadarkan diri. Tetapi ketika Anda masuk dari sakit kepala yang sangat menyakitkan. Luo Feng memiliki gangguan sakit kepala. Seringkali Luo Feng sakit kepala. Namun, dia biasanya mampu menahan rasa sakit sampai hilang. Kadang-kadang, itu akan sangat menyakitkan sampai dia mengalami koma. Luo Feng sudah koma 2 kali sejauh ini. Ketika Luo Feng berusia 8 tahun dan kaki kakaknya tertimpa mobil, dia sangat sedih sampai sakit kepala. Pada saat yang sama, detak jantungnya mulai meningkat dengan cepat dan kecepatan peredaran darahnya meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan. Segera setelah dia merasa seperti jantungnya akan berdetak keluar dari dadanya, dia mengalami koma. Lain waktu adalah ketika Luo Feng berusia 12 tahun dan ibunya dirawat kembali di rumah sakit. Takut kehilangan ibunya, Luo Feng panik dan sakit kepala yang sangat menyakitkan. Seperti sebelumnya, detak jantungnya meningkat dengan cepat dan dia mengalami koma. Setelah 2 kali koma, keluarga Luo Feng sering membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun, tidak ada penyakit yang teridentifikasi. Bahkan di zaman ini, otak masih menjadi misteri bagi pengobatan. Namun, 2 koma telah meningkatkan kekuatan tubuh saya berkali-kali. Luo Feng mengantisipasi. Umur 8 tahun, 12 tahun. Setelah saya bangun dari koma, kekuatan, kecepatan, dan kecepatan reaksi saya jelas meningkat. Karena itu, saya bisa melewati ujian intermediate di dojo dan mendapatkan gelar intermediate. Berkat gen saya bisa meraih gelar elit pada usia 17 tahun. Jika saya koma lagi, saya yakin kekuatan saya akan meningkat lebih banyak lagi. Petik 2. Koma sebenarnya adalah gejala yang disebabkan oleh tubuh Anda melindungi dirinya sendiri. Jadi tidak sepenuhnya buruk. Kepalaku akan sakit sampai batasnya dan detak jantungku akan bertambah cepat sampai batasnya. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat arloji di pergelangan tangannya. Jam tangan ini memiliki fungsi pengukur denyut nadi. Bahkan setelah berlari seperti orang gila, detak jantung saya tidak akan melebihi 120 kali per menit. Luo Feng memperhatikan arlojinya. Jika saya dapat mencapai kecepatan 200 kali per menit, maka itu akan sangat bagus. Firasat dari koma adalah sakit kepala yang sangat parah dan denyut nadi sangat tinggi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berlatih,
dia tidak bisa mendapatkan detak jantungnya ke tingkat yang dibutuhkan untuk koma. Di dalam aula pelatihan dojo, bekas luka menghadap Yang Wu, berdiri di depan mesin penguji kekuatan tinju. Namun, dia tidak terlihat terlalu serius. Dia hanya menekan penguji beberapa kali dengan kedua tangannya. Suara peng, peng, peng berulang terdengar saat dia meninju mesin. Segera setelah itu, beberapa angka ditampilkan di layar. 956 kg, 912 kg, 936 kg, 981 kg. Yang Wu meninju beberapa lusin kali dalam satu tarikan napas sebelum berhenti. Luo Feng, yang sedang menonton di pinggir lapangan, tidak bisa tidak mengaguminya. Kekuatan penuhnya hanya bisa mencapai 809 kg. Tetapi brother yang bisa melepaskan kepalan tangan dengan kekuatan seperti itu. Bagi mereka semua untuk melewati batas 700 kg saja sudah banyak. Saudaraku Yang, jika hanya satu dari pukulan kekuatan penuh saya bisa sekuat salah satu pukulan acak Anda, maka itu akan bagus, Luo Feng tertawa. Kamu. Yang Wu berjalan ke arah Luo Feng dan tertawa sambil menepuk pundaknya. Kamu baru berusia 19 tahun ini. Atau 18 tahun sekarang. Ketika saya seusia Anda, saya hanya anggota perantara. Dengan tingkat di mana Anda meningkat, Anda akan mencapai tingkat kebugaran tubuh yang dibutuhkan untuk peringkat petarung dalam waktu 2 tahun. Petarung berusia 20 tahun. Iri sekali. Petik 2. Luo Feng tertawa. Dojo hanya merekrut siswa dari usia 16 hingga 30 tahun karena ini adalah periode di mana seseorang tumbuh paling cepat. Ini berarti bahwa seseorang dapat memasuki peringkat lebih cepat dan menghasilkan kekuatan yang lebih besar di masa depan. Luo Feng menjadi anggota elit pada usia 17 tahun, yang dikagumi banyak orang. Oh ya, gila. Kamu mendapat ujian SMA kan? Apa yang akan kamu lakukan setelah mereka? Yang Wu tertawa. Saya harus mempersiapkan diri untuk akademi militer. Luo Feng tertawa kecil. Rata-rata orang menjadi perwira tingkat dasar dalam pasukan biasa. Namun, saya harus bisa masuk ke pasukan khusus setelah lulus tanpa masalah. Petik 2. Oh, Yang Wu mendengarkan dan mengerutkan bibirnya. Memasuki akademi militer itu bagus tapi, aku merasa kebebasanmu dibatasi di sana. Setelah Anda lulus dari akademi dan memasuki pasukan khusus, Anda harus mengikuti semua peraturan. Saya tidak akan pernah bisa mengatasinya. Lebih baik bagi saya untuk menjadi pejuang bebas. Petik 2. Petarung bebas itu hebat. Luo Feng mengangguk. Tapi aku tidak ingin orang tuaku khawatir. Jauh lebih aman untuk mendaftar di akademi, lulus, dan kemudian bergabung dengan tentara daripada menjadi pejuang gratis. Petik 2. Sebuah pesawat tempur biasanya memiliki 4 jalur mereka dapat memilih dari. Jalan pertama. Bergabunglah dengan tentara dan jadilah bagian darinya. Ini lebih aman dan negara tidak akan dengan mudah membiarkan pejuang mengambil risiko. Negara juga akan memberi banyak keuntungan bagi keluarga petarung. Jadi petarung tidak akan menyesal. Jalur kedua. Bergabung dengan dojo. Pembatasan dojo lebih luas dan komunitasnya lebih longgar. Karena Dojo of Limits diciptakan oleh orang terkuat di dunia, Hong. Ada beberapa keuntungan menjadi petarung di dojo itu. Karena administrasi tidak seketat, ada lebih banyak kebebasan juga. Jalan ketiga, bergabunglah dengan bisnis besar, beberapa keluarga, atau kekuatan politik utama, dan jadilah preman. Jalan keempat, bergabunglah dengan korps tentara bayaran yang akan membahayakan hidup Anda sepanjang waktu. Pada saat yang sama, ini memberikan kebebasan paling banyak dari keempat jalur. Catatan TL. Petarung gratis tidak terkait dengan salah satu jalur di atas. Masuk tentara itu aman. Tapi saya tidak ingin menjalani hari-hari saya tanpa kebebasan apapun. Yang Wu mengangguk. Tahun ini, saya pikir saya bisa lulus ujian calon pejuang. Setelah saya lulus, saya akan segera mendaftar untuk ujian fighter combat dan bekerja keras untuk menjadi seorang pejuang. Mata Luo Feng melintas. Saudara Yang, Anda yakin bahwa Anda dapat lulus ujian tempur calon? Haha, Yang Wu tertawa.
Saya telah mencapai persyaratan untuk kekuatan dan kecepatan reaksi sejak lama. Titik lemah saya adalah kecepatan. Namun, jika saya melakukannya dengan baik, saya hampir tidak bisa mencapai 25 meter per detik. Saya akan bekerja keras beberapa hari ini dan saya harus bisa lulus ujian pada saat saya mengambilnya. Petik 2. Selamat. Saudara Yang. Luo Feng senang untuk saudara Yang, karena dia bekerja sangat keras untuk menjadi seorang pejuang selama bertahun-tahun. Saudara Yang, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda menjadi seorang pejuang? Tentu saja saya akan bergabung dengan Dojo of Limits. Saudara Yang tertawa. Dojo of Limits memiliki sistem yang sangat longgar dan tersebar di seluruh dunia. Banyak pejuang sebelumnya meningkatkan diri di dojo ini. Juga, ketika aku ingin istirahat, aku bisa keluar dan membunuh beberapa monster. Cukup gratis jika Anda bertanya kepada saya. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Gila. Yang Wu memandang Luo Feng. Kamu cukup gila di dalam tulangmu. Saya cukup yakin bahwa Anda sangat cocok untuk menjalani jalur pejuang bebas. Bergabunglah dengan dojo. Seberapa gratis itu? Dan Dojo of Limits akan banyak membantu kami. Petik 2. Aku. Luo Feng ragu-ragu. Yang Wu melihat apa yang sedang terjadi. Menggelengkan kepalanya. Dan tertawa. Orang gila. Pejuang bebas sering berjuang untuk hidup mereka dan berlatih di perbatasan antara hidup dan mati. Ini sedikit lebih berbahaya. Tetapi pada saat yang sama, karena Anda terus-menerus berjuang untuk hidup Anda, ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan Anda. Soalnya, dimanapun, sebagian besar petarung terkuat semuanya adalah petarung bebas. Petik 2. Malam hari. Lampu jalan bersinar. Saat Luo Feng meninggalkan Dojo of Limits, dia merenungkan percakapannya dengan Yang Wu saat dia berjalan sendirian. Sebenarnya hanya ada 2 jalur yang cocok untukku. Luo Feng berpikir dalam hati. Salah satunya adalah mendaftar di akademi militer, lulus, dan kemudian bergabung dengan pasukan khusus. Selanjutnya adalah menjadi petarung terkenal di Dojo of Limits dan kemudian membunuh monster dengan bebas. Petik 2. Jalan teraman dari 2 jalur ini adalah dengan masuk tentara. Ini lebih aman dan menguntungkan keluarga saya. Bahkan jika saya mati, negara akan menjaga orang yang saya cintai dengan baik. Petik 2. Menjadi petarung bebas dan hidup di perbatasan antara hidup dan mati akan meningkatkan kekuatanku paling cepat. Saya dapat menukar monster yang saya bunuh dengan sejumlah besar uang. Jalan ini berbahaya. Keterampilan meningkat pesat. Uang cepat. Gratis. Tetapi satu-satunya kelemahan adalah bahayanya. Luo Feng merenung. Faktanya, dia telah memikirkan hal ini sejak dia memulai tahun terakhirnya di sekolah menengah. Orang tua saya memiliki total 2 putra dan adik laki-laki saya sudah cacat. Jika saya menjadi pejuang bebas dan mati dalam pertempuran, bagaimana orang tua saya akan bertahan? Petik 2. Luo Hua membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Ibu dan ayah sudah cukup tua. Jika saya mati, apa yang akan terjadi pada mereka? Sepertinya saya akan mendaftar di akademi militer. Petik 2. Setelah saya bergabung dengan pasukan khusus, saya akan dapat mempelajari seni bela diri militer yang dikombinasikan dengan seni bela diri tertinggi. Saya dari Dojo of Limits akan meningkatkan kekuatan saya. Di ketentaraan, saya juga bisa melatih diri sendiri. Bahkan jika saya mati, saya akan mati sebagai pejuang. Jadi negara saya akan memberikan pensiun kepada orang tua saya setiap bulan. Setelah memikirkan orang tuanya, Luo Feng memutuskan untuk memilih akademi militer. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk akademi militer. Nilai Anda harus memenuhi standar. Jadi semuanya tergantung pada ujian bulan Juni. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.